Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon student, how are you all today? Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat. Nah, pada hari ini untuk kelas 7D ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan materi yang ada di chapter 4. Yang judulnya This is my world. Kita masih membahas things. We will learn how to state things. Jadi kita masih membahas sesuatu yang benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, mari kita baca. We will learn to tell the name of the thing that we often have in our bag. Kita akan belajar menceritakan atau menyebutkan nama-nama benda yang sering kita miliki atau kita punya di tas kita. Here are what we will do. Berikut ini apa yang akan kita lakukan. First, we will listen to our teacher say the name of the thing we often have in our bag. Pertama, kita akan mendengarkan guru kita menyebutkan nama-nama benda yang sering kita miliki di tas kita. Then, kemudian, we will repeat the word after the teacher. Kita akan mengulangi kata-kata setelah guru, satu persatu, one by one. We will say the word loudly, clearly, and correctly. Kita akan menyebutkan kata-kata dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. Mari kita mulai membaca kata-kata atau kosakata mengenai benda yang ada di tas kita. Silahkan diikuti setelah ibu. Please repeat after me. Two pencil. Two pencil. Two pencil. Selanjutnya ada a ruler. A ruler. A ruler. A ruler. A ruler. Nah, di sampingnya ada a glue. A glue. A glue. Diikuti ya. Selanjutnya ada a rubber. A rubber. A rubber. Nah, di sampingnya ada some books. Some books. Some books. Nah, selanjutnya ada a bottle. A bottle. A bottle. Nah, selanjutnya ada a lunch box. A lunch box. A lunch box. Selanjutnya ada a sharpener. A sharpener. Kemudian yang terakhir ada a pair of scissors. A pair of scissors. A pair of scissors. Nah, seperti itu. Jangan lupa untuk diikuti cara membacanya biar kalian paham dan kalian tahu dan bisa berlatih cara pengucapannya. Nah, selanjutnya mari kita simak, mari kita lihat kosakata tentang benda-benda yang sering ada di tas kita. Yang pertama ada pensil. Pensil, itu artinya pensil. Kemudian ada ruler, itu artinya penggaris. Kemudian ada glue. Glue, glue itu lem. Kemudian ada rubber. Rubber. Nah, kalau rubber itu artinya karet penghapus. Kemudian ada books. Book. Book. Nah, kalau book itu artinya buku. Kemudian ada bottle. Bottle. Itu artinya botol. Kemudian ada lunch box. Lunch box. Nah, kalau lunch box itu artinya kotak bekal makan siang. Jadi lunch itu kan artinya makan siang. Nah, boxnya itu kotak bekal. Jadi kalau lunch box itu kotak bekal makan siang. Kemudian ada sharpener.
sharpener. Nah, kalau sharpener itu artinya rautan atau serutan. Alat untuk menajamkan pensil. Itu pokoknya ya namanya rautan atau serutan. Kemudian ada scissor. Scissor. Kalau scissor itu artinya gunting. Nah, selanjutnya sekarang kita perhatikan kembali kosakata tentang nama-nama benda yang ada di tas kita. Yang pertama di sini ada two pencil. Akhirannya memakai huruf S. Nah, di sampingnya ada a ruler. Di akhirnya tidak ada S. Coba kalian perhatikan. Kenapa? Di sini ada S, di sini tidak. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang penggunaan S. Ini. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya singular dan plural noun. Nah, jadi kita akan membahas tentang singular dan plural. Nah, ini dia penjelasannya. Kalau singular noun itu berarti kata benda tunggal. Contohnya tadi kan a ruler, berarti satu penggaris, sebuah penggaris. Kemudian ada plural noun, berarti kata benda jamak atau lebih dari satu. Di sini contohnya ada two ruler. Ini ya, lihat di akhirnya ditambah akhiran S. Jadi kalau kata bendanya lebih dari satu, kita menggunakan akhiran S. Tetapi kalau kata bendanya berjumlah satu, kita tidak menggunakan S, tapi kita gunakan ini artikel E atau N. Seperti pembahasan yang sebelumnya. Ibu ulangi lagi ya. Kalau kata bendanya berjumlah satu, itu tidak menggunakan S. Tidak menggunakan S seperti contoh ini. Tapi kalau kata bendanya lebih dari satu, maka menggunakan S. Nah, misalnya ini two pencil. Di sini kan pensil, tadi artinya pensil. Two artinya dua, berarti pensilnya ada dua. Nah, dua itu berarti lebih dari satu. Makanya akhirannya dikasih S. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada contoh lagi. Di sini ada buah apel. Gambar pertama apelnya cuma satu. Nah, gambar yang kedua apelnya itu ada banyak. Kalau satu itu disebut singular, kalau banyak atau jamak itu disebut plural. Jadi plural itu jamak atau lebih dari satu. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris, kalau kata bendanya cuma ada satu, itu ditulisnya biasa saja tanpa tambahan apapun seperti ini, apple. Nah, kalau plural, kalau jumlahnya banyak, di sini akhirannya memakai huruf S ditambah akhiran S. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi kan kita udah tahu akhiran S. Nah, ada juga kata plural yang ditambahnya akhiran berbeda. Di sini misalnya nih, aturan penggunaannya. Yang pertama, kata benda tunggal yang berakhiran CH, SH, SS, atau EK bentuk jamaknya ditambah akhiran ES.
Contohnya, box menjadi boxes. Jadi, kalau kata bendanya akhirannya CH, SH, SS itu ditambah akhirannya ES. Tadi kan ruler. Nah, ini ruler. Akhirannya kan huruf R. Berarti ditambahkannya cuma S saja. Kalau ini kan kalau akhirannya CH, SH, SS itu tambahannya ES. E sama S ya, yang ini ya. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi aturan selanjutnya. Jika kata benda tunggal berakhiran Y, di mana huruf sebelumnya adalah konsonan, maka bentuk jamaknya ditambahkan akhiran IS. Contohnya, dictionary menjadi dictionaries. Nah, seperti itu ya. Jadi, misalnya kamu menemukan kata yang akhirannya Y, nah, terus mau dibuat jamak misalnya ada satu kamus, kan kita bilangnya a dictionary. Nah, kita mau merubahnya ke bentuk jamak, maka kita tambahkan akhiran IS di akhir kata benda itu. Misalnya ada 2 kamus. Dictionaries itu kamus ya, artinya menjadi 2 dictionaries. Nah, seperti itu. Nah, itu penjelasan mengenai singular dan plural noun. Nah, di sini Ibu sediakan contoh percakapan mengenai penggunaan singular dan plural noun. Di sini ada 2 orang siswa. Yang pertama ini. I have 2 rubber. Saya mempunyai 2 karet penghapus. What about you? Bagaimana denganmu? How many pen do you have? Berapa banyak pulpen yang kamu miliki? Kemudian siswa yang satunya menjawab, I have 3 pens. Saya mempunyai 3 pulpen. Nah, kita bahas lagi penggunaan singular sama plural dari teks ini. Di sini ada kata 2 rubbers. Ini ya. Di sini rubbersnya menggunakan huruf S. Kenapa? Karena rubber tadi kan artinya karet penghapus. Karet penghapusnya itu berjumlah lebih dari 1, yaitu 2. Makanya di akhirnya menambahkan huruf S. Kemudian di kata yang selanjutnya ada 3 pens, 3 pulpen. Di sini juga pens ditambahkan akhiran S. Kenapa? Karena pulpennya itu berjumlah lebih dari 1. Makanya di akhir kata pennya itu ditambahkan S. Jadi pens. Seperti itu. Nah, anak-anak, itulah penjelasan untuk materi hari ini tentang singular dan plural noun dan kosakata mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.